Halo teman-teman pengguna digital media, kali ini aku ingin cerita sama kalian tentang rahasia pengalaman hidup aku yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Jadi gini ceritanya, aku tuh ngefans banget sama Mas Nadiem Makarim. Apapun ada masalah di negeri ini, masukin aja Mas Menteri di kurikulum. Kelar. Saking ngefansnya, aku ikut lomba dari Kemdikbud, namanya Cerdas Berkarakter. Kebetulan lombanya pas banget sama hobi aku, ya tentang editing sama konten. Nah waktu itu temanya tentang persahabatan, dengan harapan suatu hari aku bisa bertemu dengan beliau. Nah kalian tahu lombanya itu diadain sekitar 10 sampai 12 Desember 2020. Aku ada tuh kenalan teman main bola, kita pun setuju buat videonya, dan alhamdulillah juara 3. Dan ada bonus, selain ada hadiah utama, kita pun juga diundang ke acara webinar puncak apresiasi bersama Mas Nadiem Makarim. Wah aku terima dong, terbatas banget cuman pemenangnya aja. Jadi di acara webinar itu ada sesi pertanyaan. Jadi kita para peserta nulis pertanyaan di chat Zoom, lalu sama moderatornya dipilihin. Ya aku nanya dong, kapan lagi bisa nanya langsung sama Mas Menteri? Kepada yang terhormat Mas Nadiem Makarim, saya izin bertanya nih. Nah pertanyaannya dibaca itu satu persatu. Mas Nadiem pun menjawab pertanyaannya dengan kisah inspirasi dan motivasi. Sampai akhirnya dibacain tuh pertanyaan aku. Pas bacain pertanyaannya, tiba-tiba dia kaget insecure gitu. Tapi sebelum itu Mas Nadiem bilang, siapa yang namanya Raffi? Wah, dinotis sama Mas Menteri nih. Akhirnya dia jujur, dia ngerasa insecure sama gak nyaman baca nih pertanyaan. Ya orang-orang penasaran dong, emang pertanyaannya apa sih? Akhirnya dibaca pertanyaannya. Anda tidak akan pernah menjadi seperti Bill Gates. Ya Raffi benar, saya tidak akan pernah menjadi seperti Bill Gates. Dan setelah itu Mas Nadiem Makarim keluarin sesuatu dari kantongnya. Dia buka dompetnya lalu tunjukin isi dompetnya. Di situ ada foto Bill Gates. Gila nggak? Pantes sosok seperti beliau itu bisa sukses. Idolanya aja Bill Gates. Dan tahu nggak? Plot twist sebenarnya itu ini cuma hoax, berita palsu. Dan asalnya itu cuma dari imajinasi saya doang. Suka atau tidak, kita sebenarnya udah dikepung sama yang namanya hoax, berita palsu, disinformasi, atau tahayul. Masyarakat pengguna digital media yang ada di Indonesia tentunya merasa cemas dan ragu. Tidak menutup kemungkinan kalau berita yang kita temui di sosial media atau di internet itu ada informasi bohong. Biasanya itu modifikasi atau karangan cerita. Yang sedang meningkat saat ini temuan hoax itu diantaranya konspirasi, vaksinasi, bahkan COVID itu tidak nyata. Hal ini diperkuat dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jumlah isu hoax COVID-19 yang tersebar mencapai 3.523 berita. Selain itu, kondisi ini bisa menghambat upaya tenaga medis dan pemerintah untuk menangani COVID-19. Perpecahan dan permusuhan mungkin terjadi. Tentu, masalah ini penting untuk diselesaikan karena nyawa orang yang dipertaruhkan. Bayangkan saja ketika masyarakat mendapatkan informasi hoax, seperti dalang perusak kebenaran, yaitu Dr. Louis. Beliau nggak mau pakai masker, itu kan ini. Louis hanya bungkam saat dikejar sejumlah pertanyaan oleh awak media. COVID-19 bukan virus dan tidak menular. Meninggalnya di rumah sakit atau di rumah? Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Mereka percaya kalau COVID itu tidak nyata. Selain itu, menyatakan bahwa orang meninggal bukan karena COVID, tapi interaksi antar obat. Bahkan, percaya harus konsumsi vitamin C setiap jam. Hasilnya apa? Tercatat seorang pasien meninggal karena COVID dan diketahui penyebabnya karena semua percaya hoax Dr. Louis dan tidak menerima obat dari nakes. Bagaimana dampak hoax ini tersebar ke seluruh orang? Bagaimana tanggung jawab Dr. Louis terhadap pasien tersebut? Dan bagaimana perasaan dokter dan nakes yang telah berjuang melawan COVID tapi dihambat dengan sebuah informasi hoax? Dan inilah kemunculan post-truth, di mana kebenaran harus jadi asing dan tidak relevan bagi masyarakat. Lalu, mengapa sebenarnya banyak orang yang percaya dengan hoax Dr. Louis? Dari awal COVID datang, sebenarnya masyarakat pun sudah skeptis dengan berita COVID.
Hal ini memunculkan spekulasi dan konspirasi. Mereka pun hanya mendengar dari berita sosial media bukan dengan bukti yang konkret. Kenyataannya, sosial media lebih sering menghadirkan berita konspirasi ketimbang fakta. Hingga akhirnya muncul sosok seperti Dr. Lewis yang sedang naik daun. Membuat orang menjadi pembenaran atas kesesatan yang selama ini mereka yakini. Buat masyarakat yang terkena dampak PPKM, pedagang-pedagang dan pekerja-pekerja PHK, mereka pasti sangat capek menghadapi tantangan ini, sehingga membunuh mata pencarian mereka sendiri. Dan dengan situasi di mana orang yang melihat COVID dari berita saja bisa membuat dirinya kegamangan, ketidaktahuan, dan kebingungan. Di situ masalahnya. Tindakan memproduksi atau meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai 5 hingga 6 tahun penjara, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Menurut pandangan saya, pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan permasalahan hoaks kepada masyarakat dengan berbagai jenis kegiatan. Selain itu, pemerintah juga telah membuat aturan dan poster ajakan untuk memutus rantai hoaks, namun kurang terlihat. Pemerintah pun juga kurang dalam menjelaskan secara detail bagaimana pintar dalam digital literasi yang benar itu seperti apa. Sebagai konsumen maupun produsen informasi, kita tidak boleh ikut serta menyebarkan berita hoaks. Khususnya, masyarakat yang tidak well educated belum bisa memilih informasi. Kurang literasi digital, tidak teliti dan tidak kritis, sehingga menimbulkan spekulasi dan opini sesat. Manfaatkanlah media sosial dengan sehat dan baik. Carilah informasi dari media sosial yang terpercaya. Ketika melihat suatu berita, kita lihat dari isi dan topiknya. Kita nggak boleh subjektif melihat dari tokoh yang berbicara. Kalau kita kayak gitu lama-lama bakal bias. Cukup mendengar berita yang benar dan memastikan apakah sesuai atau tidak. Kenalilah ciri-ciri hoax seperti judul yang provokatif. Carilah sumber yang didasari oleh organisasi bukan user-generated content seperti Wikipedia. Kalaupun kalian ketemu hoax setelah menonton video ini, segera laporin ke email aduan konten hoax Kominfo. Saran saya adalah, sekolahlah yang tinggi, belajarlah dengan metode kalian, dan tanamkan niat yang baik. Kemerdekaan berpikir, pendapat, ekspresi merupakan hak-hak dasar. Sama pun di media sosial, mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi. Tapi pahamilah fakta dan ketahui batasan. Hal ini harus ada edukasi atau program membahas hoax terhadap siswa sebagai digital citizen yang baik. Jejak, hukum, dan etika digital. Karena ini masalahnya bersama. Kita harus selesaikan bersama. Stay strong! Nah, Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, ada salah satu pembelajaran dengan metode CRAAP. Metode ini cocok sekali diberikan kepada anak-anak. Untuk memastikan informasi yang diterima itu valid, maka cobain deh metode ini. Dimulai dengan nama currency, yaitu kapan informasinya dipublikasikan, relevance, apakah informasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan siapa target pembacanya. Authority, siapakah penulis atau penerbitnya, serta latar belakang penulis tersebut. Accuracy, dari mana sumber informasinya yang didapat. Lalu menentukan juga apakah tujuan dari informasi tersebut untuk menginformasikan, mengajarkan. Nah, dari pertanyaan tersebut, Bapak Ibu bisa pastikan sumber informasi yang dipakai itu cukup bagus. Selamat mencoba dengan metode ini.